Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan. Di sini saya dan rekan-rekan saya sudah membuat PowerPoint tentang ragam bahasa. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, yang dimana ini tugas kelompok. Kebetulan saya kelompok 1. Dan ragam bahasa ini disusun oleh Syahrul Gunawan, Muktasim Billah, Heri Mulyana, dan Jalaluddin Rumi. Latar belakang dari pembahasan kali ini atau ragam bahasa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional serta bahasa negara bangsa Indonesia. Bahasa ini sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Nah, selanjutnya pembahasan ragam bahasa Indonesia, sejarah ragam bahasa Indonesia, jenis-jenis ragam bahasa, peran ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada ragam bahasa menurut Bachmann 1999, yang dimana ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Nah, selanjutnya ada menurut Pismanesh 1968, yang dimana suatu ragam bahasa, terutama ragam bahasa jurnalistik dan hukum, tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan bentuk kosakata ragam bahasa baku agar dapat menjadi anutan bagi masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya menurut Dendi Sugono 1999, yang dimana sehubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia timbul dua masalah pokok, yaitu masalah penggunaan bahasa baku dan tabaku. Selanjutnya jenis-jenis atau jenis ragam bahasa. Nah, jenis ragam bahasa ini dibagi menjadi: yang pertama berdasarkan situasi dan berdasarkan jurnalistik. Yang berdasarkan situasi di sini dibagi menjadi dua, yaitu formal dan non formal. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasi formal. Bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dengan menggunakan kata ganti baku. Nah, selanjutnya ragam bahasa berdasarkan situasi non formal. Sedangkan bahasa non formal adalah bahasa tidak resmi yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Nah, berarti biasanya yang non formal ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya berdasarkan jurnalistik menurut Rosihan, bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Yang selanjutnya menurut Yusbadudu, bahasa surat kabar harus singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, tetapi selalu menarik. Nah, jadi contoh-contohnya itu biasa digunakan untuk jurnalistik ini menurut Yosian Anwar, biasanya oleh para wartawan. Nah, untuk menurut Yusbadudu itu biasanya di surat-surat kabar atau koran, seperti itu.
Selanjutnya ada berdasarkan media lisan. Jadi ragam bahasa juga ada berdasarkan media lisan. Komunikasi memerlukan ragam bahasa sebagai media dalam mengekspresikan ide dan gagasan. Ini untuk media lisan. Selanjutnya untuk media tulisan, ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contohnya itu buku, artikel, novel, dan lain-lain untuk berdasarkan media tulisan. Sedangkan untuk berdasarkan media lisan di sini ada beberapa contohnya seperti tata bahasa, kosakata, dan lafal dalam pengucapan. Contohnya itu ada percakapan, pidato, puisi, atau presentasi. Selanjutnya itu peran ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, peran ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari ini ada 3, yaitu untuk komunikasi, kedua untuk pembentuk identitas, dan yang ketiga untuk penghormatan. Nah, untuk komunikasi, ragam bahasa memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain dan menyampaikan pesan dengan lebih efektif. Selanjutnya itu pembentuk identitas. Ragam bahasa menggambarkan kekayaan budaya dan identitas suatu daerah atau kelompok masyarakat. Yang ketiga untuk penghormatan. Dalam menggunakan ragam bahasa yang sesuai, kita dapat menghormati kebiasaan dan budaya orang lain. Selanjutnya mungkin untuk peran ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu untuk kesimpulannya, ragam bahasa Indonesia adalah aset berharga yang mencerminkan keragaman budaya Indonesia dan merupakan wujud dari kekayaan warisan nenek moyang kita. Mari kita jaga dan lestarikan ragam bahasa ini, bagian dari identitas dan kekayaan bangsa kita. Mungkin cukup. Adapun kurang atau lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.